Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, salam remaja berprestasi. Anak sekalian, siswa-siswi SMK Muhammadiyah Sangatta, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus atau COVID-19 ya. Anak sekalian yang berbahagia, yang saya cintai semuanya, pada kesempatan pagi hari ini Pak Arif kembali memberikan pemaparan materi kebikaan atau layanan kebikaan. Pada pagi hari ini tema yang akan disampaikan yaitu self love atau mencintai diri sendiri. Anak sekalian, sebelum pemaparan ini kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Robi zidni ilma warzuqni fama. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, pada kesempatan ini Pak Arif akan melanjutkan materi tentang layanan kebikaan ya. Layanan kebikaan ini pada pagi hari ini tujuannya yang pertama, kalian atau siswa-siswi dapat memahami tentang pentingnya menghargai diri sendiri. Yang kedua, siswa-siswi kalian ya mampu bersikap positif terhadap dirinya sendiri. Yang berikutnya, yang ketiga, tentunya kalian siswa-siswi mampu mewujudkan 4 langkah menuju self love. Oke, anak sekalian, apa itu self love? Atau dalam artinya secara bahasa yaitu mencintai diri sendiri. Atau yang dimaksud adalah tentunya menghargai diri sendiri. Self love ini kalau bukan kalian, siapa lagi? Ya, tentunya kalian harus mampu mencintai dirinya sendiri, mampu menghargai diri kalian sendiri ya. Pernah nggak kalian mengkritik diri kalian ketika mungkin ya sedang melakukan kesalahan tentunya ya. Misalnya seperti ini ya, gini aja kok nggak bisa. Apa sih yang kamu bisa lakukan? Nggak guna banget hidupku ini, misalkan begitu ya. Mungkin menggerutu atau ngomong-ngomong sendiri di kepala kalian atau di pikiran kalian. Ini mungkin ini adalah cara mengkritik kalian sendiri. Dianggap tidak mampu dalam melakukan hal-hal yang kalian hadapi. Ya, baik anak sekalian. Orang yang memiliki self love ya berbeda dengan orang yang narsisme. Ya, di mana narsisme ini merupakan perilaku orang yang mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Mereka cenderung egois dan menganggap dirinya yang paling benar. Sementara orang yang memiliki self love adalah dia yang mampu menghargai dirinya sendiri, mampu berteman dengan dirinya sendiri sehingga ia menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain ya. Kalimat-kalimat negatif ya sering dilontarkan, kemungkinan dilontarkan oleh kalian, mengkritik dan sebagainya ya. Self love menurut bahasa atau menurut istilah di sini, self love menurut Kosaba ini merupakan kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil sebuah keputusan,
dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis. Nah, ini contoh ya. Mungkin saat kalian sudah berhasil menerima kekurangan dan kelebihan kalian, fokus terhadap tujuan hidup kalian. Ya, tujuan hidup kalian yang kalian miliki. Lalu, hidup secara puas dengan usaha yang telah kalian lakukan. Orang yang tidak memiliki self-love, kecenderungannya tentunya akan menghukum dirinya sendiri secara terus-menerus ya, dengan komentar negatif ya, hingga melemahkan harga diri ya, dan membuatnya sulit untuk berkembang setiap harinya. Anak sekalian, jika kalian mampu ya mencintai diri kalian sendiri, selalu bersikap dan berkata positif terhadap dirinya sendiri, ini merupakan garis lurus ya, akan menjadikan kalian mampu menerima cinta dari orang lain ya. Bagaimana caranya kalian mampu mencintai diri kalian sendiri dan mampu selalu bersikap dan berkata positif? Kemampuan kalian dalam melakukan self-love akan berbanding lurus dengan kemampuan kalian menerima cinta dari orang lain. Karena apa? Karena orang yang tidak memiliki self-love akan sulit menjalin hubungan dengan pasangannya atau dengan sahabatnya tentunya, dengan orang lain. Diakibatkan pikiran negatif yang ada dalam dirinya yang berkata, ia tidak yakin apakah kalian pantas untuk dicintai. Mereka yang tidak memiliki self-love akan terus merasa tidak aman dan insecure ya. Akibat apa? Akibatnya yang ditimbulkan dari perasaan yang tidak aman. Ini merupakan mereka akan lari dari masalah, lalu jatuh atau terjebak dalam lautan kesedihan ya, dengan apa? Tenggelam dalam samudera kesedihan. Ini bahasa-bahasa yang berlebihan ya untuk menekankan, nggak apa-apa ya. Tenggelam dalam samudera kesedihan yang tak berujung, dan mereka akan cenderung tak memiliki keseimbangan emosi yang mengakibatkan seringnya memiliki konflik dengan orang lain. Ini yang perlu dihindari ya. Anak sekalian, memberikan kritik terhadap diri kalian sendiri memang tidak sepenuhnya salah. Mungkin 1-2 kali tidak ada masalah. Tapi kalau terlalu sering ya, akan mengakibatkan menjadi lebih tidak baik ya, menjadi lebih tidak baik ke depannya ya. Kritikan negatif yang terus-menerus yang timbul ya dan muncul di kepala kalian atau di pikiran kalian kerap terlalu mendominasi, bahkan destruktif. Kritik destruktif yang berkepanjangan ini dapat membuat kalian menjadi semakin putus asa. Ingat, perlu dihindari keputusasaan ya. Karena apa? Karena terlalu mengkritik secara berlebihan. Ya, ini bisa terjadi mengakibatkan destruktif ya bersikap. Ini akan menjadi semakin putus asa, masuk dalam lubang depresi ya. Bahkan tak sedikit yang bisa sampai bunuh diri tentunya. Ini yang berbahaya ya. Karena apa? Benci terhadap diri sendiri ini merupakan suatu perbuatan yang tidak baik ya. Itu yang mengakibatkan nanti bisa depresi, stres, dan lain sebagainya. Oke, baik anak sekalian. Ada 4 langkah ya awal untuk menuju self love ya. Ini Pak Arif akan memberikan 4 langkah supaya kalian nanti bisa atau mampu mewujudkan menuju self love untuk mencintai diri kalian sendiri ya, mencintai diri kalian sendiri. Pentingnya kemampuan self love ini ya, antara lainnya dipengaruhi oleh 4 aspek ya. Yang pertama adalah self awareness ya. Kemudian yang kedua adalah self worth
Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga self esteem, dan yang keempat adalah self care. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah awareness, ya, kesadaran terhadap diri sendiri. Bagaimana caranya, anak sekalian? Self awareness ini adalah, atau kesadaran diri ini, kalian yang ingin meningkatkan self love terlebih dahulu, kalian harus sadar dengan diri kalian sendiri. Sadar di sini maksudnya adalah, ya, kalian harus mengenal dan memahami karakter diri kalian sendiri. Siapa sih saya sebenarnya? Untuk mengenali diri kalian sendiri, ya. Siapa sih saya sebenarnya? Makanya yang perlu kalian tekankan adalah apa yang menjadi kelemahan serta kekuatan kalian. Apa menjadi kekurangan kalian dan kelebihan kalian yang perlu kalian kenali, itu ya. Mungkin terkesannya remeh, ya, tapi Pak Arif, ya, berani jamin kok, di antara kalian yang membaca atau mendengar pemaparan ini, pasti masih ada yang belum mengetahui apa tujuan hidup kalian. Personal value kalian itu apa? Atau added value kalian, kelebihan-kelebihan kalian itu apa? Mungkin target 5 tahun kalian menjadi apa, itu mungkin belum dalam benak kalian, ya. Hingga pertanyaan yang paling mendasar seperti misalkan ini, makanan kesukaan kalian itu apa? Ini yang perlu kalian identifikasi. Kesukaan makanan kalian itu apa? Kenapa kalian suka makan itu, misalkan? Suka makan bakso, apa, kenapa kamu kok suka makan bakso, misalkan, ya. Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya, ya, seputar diri kalian sendiri. Makanya kalian harus mampu mengenal diri kalian sendiri lewat kesadaran diri kalian, ya. Mengenal diri sendiri adalah langkah awal kalian untuk bisa menemukan dan mengembangkan self love ini, ya. Dengan kalian lebih mengenal diri kalian, jadi lebih bisa menentukan arah kemana kalian mau menuju, layaknya sebuah kapal, misalkan, ya. Sebuah kapal kalian ini adalah nakodanya, misalkan, ya. Di dalam kapal kalian sendiri. Kalian nakoda di dalam kapal kalian sendiri, bukan orang lain yang menakodai. Yang menentukan arah kapal itu dan tujuan kapalmu, melainkan diri kalian sendiri. Kemana kapal ini akan berlabuh, gitu ya. Kemana kapal ini akan berlayar dan berlabuh. Mengenal diri sendiri bukan berarti egois tentunya, ya, yang tak mau mendengar pendapat orang lain. Tetapi dengan mengenal diri kalian ini, kalian jadi lebih bisa matang dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan begitu, kalian bisa lebih mudah dalam menyesuaikan kondisi emosi, ya, dan cara kalian bersikap kepada orang lain. Itu adalah self awareness, kesadaran terhadap diri kalian sendiri. Ini merupakan langkah pertama, ya. Baik, langkah berikutnya adalah self worth, harga diri. Tentunya kalian harus mampu memiliki harga diri. Harga diri ini merupakan suatu prinsip, ya, yang dimiliki oleh seseorang ketika ia sudah mengenal dirinya sendiri. Self-worth akan hadir ketika seseorang sudah menyadari bahwa dia tidak perlu mengikuti standar penilaian orang lain, karena dia sudah mengetahui apa yang menjadi standar untuk dirinya sendiri. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa dipastikan akan memiliki self-love yang tinggi dalam dirinya. Karena dengan memiliki self-worth sama saja dengan dia sudah menghargai dirinya sendiri, apapun keputusan yang ia ambil. Dia tidak perlu memenuhi kriteria apapun untuk merasa berharga, ya. Jadi
harus dibandingkan dengan dirinya sendiri. Dan tentunya kalian harus memiliki harga diri yang baik, self worth yang baik, ya. Baik, yang berikutnya langkah ketiga, yaitu self esteem misalkan, ya. Self esteem ini, ya, atau kalian harus memiliki kepercayaan diri. Self esteem, ya, berbeda dengan self worth, tetapi masih memiliki hubungan. Self esteem sendiri atau kepercayaan dirinya sendiri ini menurut Sanfrock, ya, ini tahun berapa ya? Tahun 2007. Ini merupakan hasil evaluasi kita terhadap dirinya sendiri. Hal ini termasuk dalam penilaian kita terhadap sesuatu yang kita kuasai dan sesuatu yang kurang kita kuasai. Self esteem ini, ya, self esteem kalian ini dapat meningkat jika kalian memiliki self worth, ya. Self worth di awal pada saat tadi, ya. Kalian tentunya harus memiliki self worth yang baik. Berbagai cara bisa kalian lakukan dalam meningkatkan tingkat self esteem ini, ya, kepercayaan diri kalian ini. Di antaranya adalah berhenti membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Yang kedua, berbuatlah baik pada sesama, ya. Dan dengan cara apa? Dengan cara merawat diri kalian atau memelihara diri kalian sendiri, atau dengan kata lain adalah self care, ya, peduli terhadap diri kalian sendiri. Anak sekalian, saya ulangi lagi. Self esteem ini, ya, supaya meningkatkan self esteem adalah berhenti membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Dirimu sendiri, ya, membanding-bandingkan kalian dengan orang lain. Berbuatlah baik pada sesama. Yang berikutnya, dengan cara apa? Dengan cara peduli terhadap dirinya sendiri atau self care, ya. Kemudian langkah berikutnya, langkah keempat, ini yang terakhir, ya. Self care adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri. Mungkin peduli dengan kesehatannya sendiri, baik itu fisik maupun mentalnya, ya. Kalian tentunya bisa melakukan ini, ya. Tentunya kalian bisa melakukan ini berbagai kegiatan yang kalian sukai untuk menjaga kesehatan kalian, ya. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, tentunya kalian dituntut untuk menjaga kesehatan, ya, yaitu dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Di lain itu juga bagaimana cara makannya, makan harus higienis dan lain sebagainya. Makan higienis, kemudian sering minum vitamin, ya, berolahraga dan lain sebagainya. Ini untuk menjaga kesehatan kalian. Self care sendiri menurut OREM, ya, adalah suatu kegiatan untuk menyeimbangkan hidup dengan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan hidup yang dilakukan individu itu sendiri. Kegiatan yang bisa kalian lakukan diantaranya adalah dengan mendengarkan musik, ya, menonton film di akhir pekan yang positif tentunya filmnya, ya, yang bisa membangun karakter yang baik dalam diri kalian, ya. Kemudian membaca Al-Quran, mengaji dan sebagainya. Ini kepedulian terhadap diri kalian sendiri. Kemudian berolahraga, ya, sepekan 2 kali misalkan, ya, untuk keseimbangan tubuh kalian. Menghabiskan waktu dengan orang yang kalian sayangi, kakak, adik kalian, orang tua, atau keluarga kalian, ya, teman-teman kalian dan sebagainya, ya. Dan banyak lagi yang kalian tentunya kalian lakukan itu, ya, untuk care terhadap diri kalian sendiri, peduli terhadap diri kalian sendiri. Mulai ubah
Anak sekalian ya, kalian tentunya harus mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan kalian, mencaci diri kalian dengan lebih mencintai diri kalian sendiri. Bisa dimulai dari menerapkan keempat langkah di atas. Apa tadi? Yaitu kesadaran terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah menjaga atau memiliki harga diri. Yang ketiga adalah mampu atau memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah kepedulian terhadap dirinya sendiri atau mampu merawat dirinya sendiri. Ini anak sekalian, demikian yang Pak Arif sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang banyak, baik itu perkataan, perbuatan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu.